Halo dan selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita mau lanjut nih menyelami bagian kedua dari materi yang kemarin dari buku Mark Manson, Everything is Fucked. Fokusnya, kenapa ya rasanya kok meskipun banyak kemajuan zaman sekarang, sering banget kita ngerasa ya kayak semuanya agak berantakan gitu. Iya, betul. Dan bagian kedua ini menarik banget karena coba mengurai sumber kegelisahan kolektif kita itu. Jadi ini bukan sekedar keluhan kosong, tapi semacam analisis gitu ya, tentang mekanisme psikologis dan sosial di baliknya. Oke. Kita bakal lihat argumennya soal misalnya, kenapa rasa sakit itu katanya konstan. Terus kenapa kedewasaan sejati itu, wah ternyata susah banget dicapai. Dan gimana dunia modern dengan segala teknologinya mungkin malah memperburuk keadaan ini. Oke deh, siap. Sumber kita kali ini langsung dari kutipan bukunya ya, ngebahas soal rasa sakit, kedewasaan, terus ada ekonomi berbasis perasaan, sampai soal wah masa depan keyakinan kita. Misi kita hari ini membedah inti argumennya buat Anda. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Siap. Oke, kita mulai dari bab 7 dulu ya. Ada ide kunci nih katanya, rasa sakit itu nggak bisa dihindari. Benar gitu? Buku ini nyebut soal riset kebahagiaan. Katanya, kebanyakan orang tuh nilai kebahagiaan mereka ya standar aja, 7 dari 10, hampir sepanjang waktu. Nggak peduli kondisi luarnya lagi bagus atau jelek banget. Kayak ada termostat kebahagiaan gitu ya. Haha, ya bisa dibilang gitu. Itu konsep yang sering disebut hedonic treadmill kan. Jadi kecenderungan kita buat balik lagi ke level kebahagiaan dasar yang sama, nggak peduli ada kejadian apa. Oke. Nah, ini penting banget karena mengarahkan kita pada perbedaan krusial antara rasa sakit sensasi awal yang nggak enak itu dan penderitaan. Penderitaan, bedanya apa dong? Penderitaan itu reaksi kita terhadap rasa sakit tadi. Di buku ini dikutip ajaran Buddha soal 2 anak panah. Pernah dengar? Belum nih, gimana tuh? Jadi panah pertama itu rasa sakit yang nggak terhindarkan. Misalnya, ya, putus cinta, gagal ujian, itu panah pertama. Sakit kan? Iya, sakit banget. Nah, panah kedua itu penderitaan yang kita tambahin sendiri. Pikiran-pikiran kayak, kenapa harus aku, hidupku hancur, nggak akan bisa bahagia lagi. Itu panah kedua yang kita tancepin sendiri. Waduh, dalam juga ya? Iya, makanya sumber ini bilang daripada ngejar bahagia terus-terusan yang mungkin nggak realistis, tujuan yang lebih baik itu anti-fragility. Anti-fragility? Apalagi tuh? Kayak istilah baru terus nih. Iya, intinya bukan cuma sekedar tahan banting pas kena masalah, tapi justru jadi lebih kuat karenanya. Kayak otot yang dilatih kan jadi lebih kuat? Oh, jadi kalau kita ngerasa semuanya kacau, fokusnya bukan lari dari rasa sakitnya. Betul, tapi justru pakai pengalaman sulit itu buat bertumbuh. Itu anti-fragility. Menarik banget. Oke, lanjut ya. Di bab 6, dibahas soal tantangan jadi dewasa. Nah, ini nih, sering banget diobrolin. Sumbernya membedakan 3 level. Masa kanak-kanak, fokusnya cuma senang sakit instan. Iya, kayak anak kecil. Maunya permen sekarang, nangis kalau nggak dapat. Terus remaja, katanya transaksional. Ikut aturan, ya biar dapat imbalan atau nggak dihukum. Benar, belajar biar dapat nilai bagus, nurut biar dibolehin main, gitu-gitu. Nah, level ketiga, dewasa sejati. Katanya, bertindak berdasarkan prinsip. Tanpa syarat, bahkan kalau itu menyakitkan. Kedengarannya idealis banget ya. Kok katanya susah? Ya, karena kedewasaan sejati versi ini yang diinspirasi dari Immanuel Kant, itu emang berat. Ada namanya formula kemanusiaan Kant. Gimana tuh formulanya? Intinya gini, selalu perlakukan kesadaran baik diri sendiri maupun orang lain sebagai tujuan akhir, bukan cuma sekedar alat untuk mencapai maumu. Contohnya gimana tuh? Biar lebih kebayang. Contoh gampangnya, bohong ke teman biar dia mau bantu kamu ngerjain tugas. Itu kan kamu memakai kesadaran temanmu sebagai alat buat kepentinganmu sendiri. Oke, paham. Dewasa sejati, menurut prinsip ini, menolak cara-cara kayak gitu. Dia akan jujur meskipun mungkin konsekuensinya nggak enak. Wah, berat juga ya prakteknya. Makanya buku ini berpendapat, zaman sekarang tuh ada semacam krisis kedewasaan. Nilai-nilai kekanak-kanakan, maunya instan, nuntut hak tanpa mikir kewajiban, itu kayaknya lebih dominan, gitu. Nah, ini nyambung banget kelihatannya sama bahasan di bab 8 soal ekonomi perasaan. Gimana tuh kaitannya? Nyambung banget. Jadi
ekonomi perasaan ini konsepnya, gimana ya? Pemasaran dan teknologi modern itu katanya sekarang lebih fokus buat ngasih kita pengalihan atau distraksi. Pengalihan? Maksudnya? Mereka ngasih apa yang diinginkan otak perasaan kita. Bagian diri kita yang impulsif, yang cari kepuasan jangka pendek, yang gampang bosen. Contohnya, Medsos. Game. persis. Dibandingkan mereka beneran berinovasi buat ngatasin masalah atau rasa sakit nyata kita, kayak kesepian, krisis makna, atau ketidakadilan, mereka lebih milih ngasih hiburan atau kesenangan sesaat yang bikin kita lupa sama masalah itu. Kayak ngasih permen ke anak kecil yang lagi nangis tadi ya. Nah, bisa dibilang gitu analoginya. Dimulai dari pionir PR kayak Edward Bernays dulu, yang bikin perempuan mau merokok dengan bilang itu obor kebebasan. Padahal kan, ya cuma jualan rokok aja. Internet juga disebut sebagai contoh utama ya di sini. Banget. Harapannya kan internet jadi alat pencerahan, bikin kita makin pinter, makin terhubung secara bermakna. Tapi kenyataannya, Malah sering nguatin bah Google kita aja ya. Bias kita maksudnya. hahaha ya, nguatin bias kita, bikin kita kecanduan ringan, dikit-dikit cek notifikasi, scroll nggak berhenti. Ini menciptakan apa yang disebut kebebasan palsu. Banyak banget pilihan di depan mata, mau nonton apa, mau beli apa, mau baca berita apa, tapi sifatnya dangkal. Jadi bukan kebebasan yang bermakna, kayak kebebasan yang datang dari komitmen jangka panjang gitu. Tepat, buku ini bahkan ngutuk peringatan Plato loh. Katanya, demokrasi bisa hancur kalau terlalu fokus manjain keinginan warganya. Loh kok bisa? Ya karena lama-lama warganya jadi nggak tahan sama batasan atau aturan apapun, akhirnya malah bisa jadi benci sama sistem demokrasi itu sendiri. Ngeri kan? Wah, iya juga ya. Bikin mikir nih. Oke, terakhir nih, bab 9. Spekulasinya cukup liar ya. Soal AI bisa jadi agama terakhir. Ini gimana maksudnya? Ya, ini bagian paling spekulatif dan provokatif sih. Mengacukan Nietzsche yang bilang Tuhan sudah mati dan manusia butuh sesuatu yang baru untuk jadi pegangan harapan. Nah, buku ini melempar ide, jangan-jangan AI, kecerdasan buatan, yang bakal ngisi kekosongan itu. Jadi Tuhan baru gitu? Agak serem ya kedengarannya. Idenya gini, bayangin AI nanti jadi super pinter dalam ngelola dan bahkan memprediksi keinginan serta perasaan kita. Lebih pinter dari kita sendiri mungkin. Saking pinternya, kita mungkin secara sukarela menyembahnya. Maksudnya kita nurut aja sama aturannya, main dalam sistem yang dia buat. Kenapa? Karena sistem AI itu ngasih kita apa yang kita dambakan. Rasa makna, rasa penting, rasa progres. Mungkin AI bahkan sengaja menciptakan konflik atau krisis palsu di dunia maya atau lingkungan yang dikontrolnya. Buat apa? Iya, biar kita merasa tertantang, merasa produktif, merasa punya tujuan dan harapan. Jadi kita tetap main di sistemnya dia. Ini benar-benar panjangan yang ya bikin merinding sekaligus penasaran tentang arah evolusi kesadaran dan teknologi kita. Oke, wow. Pembahasannya dalam banget nih. Jadi kalau dirangkum nih buat Anda yang dengerin, apa artinya semua ini? Intinya, argumen dari bagian kedua buku ini, perasaan semuanya kacau yang sering kita rasain itu, mungkin akarnya ada di beberapa hal ya. Iya, pertama dari sifat dasar rasa sakit kita yang katanya konstan itu, level kebahagiaan yang kayaknya mentok di 7-10. Terus susahnya kita mencapai kedewasaan sejati ala Kant tadi, yang butuh prinsip bukan cuma transaksi. Dan terakhir, bagaimana ekonomi perasaan dan teknologi modern ini mengeksploitasi psikologi kita lewat pengalihan dan kebebasan palsu yang tadi dibahas. Tapi, penting nih, ini bukan argumen buat jadi pesimis atau putus asa kan ya? Sama sekali bukan, justru sebaliknya. Tujuannya lebih ke arah yuk kita pahami mekanisme di baliknya. Dengan kita ngenalin kecenderungan kita, balik ke level 710, jebakan nilai transaksional ala remaja, godaan pengalihan dari ekonomi perasaan ini, harapannya kita bisa menavigasi dunia modern ini dengan lebih sadar, lebih bijak. Sip. Sebagai penutup, mungkin ini satu pemikiran buat Anda bawa pulang dan renungkan. Kalau emang benar, rasa sakit itu konstan, dan teknologi, khususnya AI, berpotensi jadi dewa baru yang ngatur perasaan kita. Di mana dong letak ruang untuk pertumbuhan pribadi kita yang asli? Makna hidup yang otentik, itu adanya di mana? Pertanyaan bagus tuh. Apakah jawabannya mungkin ada di pengembangan anti-fragility kita sendiri? Dan mulai coba terapin prinsip Kant tadi. Memperlakukan kesadaran, diri sendiri dan orang lain sebagai tujuan akhir. Bahkan ketika dunia di sekitar kita makin otomatis dan makin fokus pada manjain perasaan sesaat.
Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Betul sekali. Oke deh, sampai di sini dulu pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.